Pendengar Radio Republik Indonesia, sesaat lagi kita akan masuki dialog interaktif. Hari ini kita akan berbincang terkait merangkai kata mengikat makna melalui tulisan ya. Bersama dengan penulis Kalimantan Timur sekaligus public speaker Bapak Slamet Said Sanip SPD, dan tentu saja bagaimana legislator Kalimantan Timur melihat kiprah para penulis kita, dan tentu saja bagaimana membangun hilirisasi agar buku-buku yang ditelurkan bisa terjual dengan lebih banyak begitu ya, lebih banyak dan lebih luas jangkauan jualnya begitu ya. Bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kaltim Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Selamat pagi pendengar di seluruh Kalimantan Timur. Kembali tentu saja kami bersama Anda dalam dialog interaktif Halo Kalimantan Timur. Edisi hari ini di hari Sabtu 29 Juli 2023 bersama Mikael Carlos Jaang dan saya sendiri Metalianda Darmila. Kami kembali bersama Anda dan tentu saja Anda boleh bergabung dalam dialog interaktif Halo Kaltim di beberapa fasilitas yang kami buka untuk Anda. Di antaranya 736566 743495 untuk Anda di luar kota Pusat Peradaban Kota Samarinda bisa menggunakan kode wilayah 0541. Pesan singkat juga WhatsApp bisa dikirimkan di nomor 0811 5544 976. Pagi ini saudara kita akan berbicara terkait merangkai kata mengikat makna melalui sebuah tulisan ya. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang penulis. Sebutan penulis diberikan kepada orang yang menciptakan sebuah karya tulis. Nah, karya tulis yang sudah diciptakan cukup banyak, bahkan beberapa buku juga telah diberikan kepada saya ya. Dan bagaimana tantangan di era globalisasi ini, kemudian juga peluang-peluang dengan perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, atau mungkin bahasa yang sering digunakan oleh Bang Rusman adalah Kalimantan, bukan Kaltim jadi ibu kota, tapi salah satu wilayah begitu ya, ditetapkan sebagai ibu kota karena ibu kota sendiri, Kaltim sendiri begitu. Nah, peluang dengan perpindahan tentu saja ibu kota ini terhadap para penulis kita seperti apa, kemudian apakah hilirisasinya sudah tanda kutip sudah terang benderang untuk para penulis. Ini yang akan kita perbincangkan dalam dialog interaktif Halo Kalimantan Timur. Kami sapa narasumber yang sudah bergabung di via Zoom. Pagi ini sudah bersama kita anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Assalamualaikum Bang Rusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Salam, Pak. Ya, sehat ya? Sehat Bang Rusman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya sehat. kalau RRI yang menyapa pasti sehat kita. Alhamdulillah, karena memang ini Pak Said saya sampaikan, Bang Rusman sudah mengatakan jiwa raga saya ini sudah saya saya serahkan katanya buat Radio Republik Indonesia, sudah diwakafkan kata beliau ya. Baik, dan juga kita sapa narasinya bagus banget gitu. Kita sapa juga ini penulis sekaligus public speaker Kalimantan Timur. Ini kerap kali berjumpa di mana-mana begitu ya. Saya MC di mana-mana selalu berjumpa dengan Pak Said begitu ya. Bapak Slamet Said Sanip SPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini sahabat lama saya ini, Pak Slamet Said. Bang, kita mulai mahasiswa ketemu. Jadi dari tahun berapa tuh kira-kira tuh? Tahun 88-an lah ya. Iya, 88. Wah, ya, lama ya, 35 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Dan Bang Usman ini juga ada pendengar kita ini menitipkan salam buat Bang Usman ini katanya dari Mas Yoyo. Ini menitipkan salamnya, dulu punya majalah Ekspresi. Mas Yoyo. Baik, hari ini kita akan berbincang terkait merangkai kata mengikat makna melalui sebuah tulisan begitu ya. Sebelum saya menuju DPRD, mungkin juga ada informasi-informasi penting, ada jalur-jalur kemudahan, mungkin juga ada sorotan kepada pemerintah, pun ada seperti overcome atau solusi buat para penulis di Kalimantan Timur untuk bisa menjual buku-bukunya untuk lebih jangkauan jualnya lebih luas begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Saya menuju Pak Said terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai para penulis ini di Kalimantan Timur, sebelum kita masuk kepada merangkai kata ini, sesungguhnya tantangan-tantangan yang dihadapi para penulis di Kalimantan Timur ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, tantangan pertama itu mereka tidak berani mengaplikasikan potensi dirinya. Ya, padahal saya lihat banyak sekali komunitas-komunitas ini, ada namanya Geram, Gerakan Menulis Kaltim. Betul. Ya, terus yang lain-lainnya seperti itu. Pertama, tantangan tadi tidak berani menuliskan potensinya. Kemudian yang kedua bisa jadi karena kurang referensi.
kan kita sepakat Pak Rusman ya bahwa mobilitas intelektual kita itu akan terbangun manakala kita memiliki referensi. Nah, semakin banyak referensi, makin memungkinkan kita mampu memingkatnya. Mampu mengikatnya. Bagaimana akan menjadi makna kalau kita sendiri tidak mampu mengikatnya, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain persoalan-persoalan klasik yang berkaitan dengan kemampuan untuk menulis, yang terjadi pada penulis ini Pak Rusman, ketidakmampuan untuk mengorbitkannya, Pak. Hilirisasi. Ya, saya sampai hari ini ya itu ada buku perjalanan, sebuah perjalanan itu cerita sebuah perjalanan itu sampai sekarang saya belum mampu menerbitkan Pak Rusman. Padahal situ banyak sekali edukasi bagaimana ketika saya misalnya ketemu seseorang yang dia itu usahanya pengupas bawang. Ya, pengupas bawang. Saya tanya berapa dapat per harinya? Hanya 25.000. Tapi saya lihat ada unsur kesyukuran mereka di sana begitu. Kemudian bagaimana seorang ibu yang dia setia, setiap hari dia ngantar makanan karena suaminya penjaga parkir di pasar Segiri, pasar pagi. Saya tanya, kenapa Bapak kok padahal banyak ya jual-jualan di pasar pagi. Entahlah dia lebih suka katanya dengan masakan saya. Apa sini? Banyak cerita. Sampai hari ini Pak Rusman saya belum bisa terbitkan itu. Apalagi rencana masih ada 4 buku lagi yang saya mau terbitkan ini begitu. Kenapa tidak bisa diterbitkan? Ya karena persoalan biaya. Biaya ya. Sudah kesulitan orang menulisnya itu luar biasa karya itu karena kan berpikir, ada energi di situ. Yang kedua, nah ini saya berharap sekali dengan Pak Rusman coba difasilitasi di Dinas Pendidikan itu mungkin ada porsi, Pak. Misalnya 1 tahun tidak usah banyak-banyak, 50 juta atau 100 juta untuk mengorbitkan penulis-penulis di Kaltim ini, Pak. Simple. Jadi semangat ya, semangat. Ya, simple begitu. Simple. Kemudian juga misalnya ibu-ibu yang suka selfie, itu bisa foto-fotonya dikumpul, dia tulis, bikin narasi, terbitkan. Bukan hanya personal, banyak hal yang saya lihat bisa dilakukan. Sampai hari ini Pak Rusman, ini yang terbaru Pak Rusman dalam rangka public speaking. Saya akan terbitkan lagi, judulnya adalah efektivitas, dimensi lateralitas, brain gym, untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Di sini saya melihat bahwa public speaking itu hanya 2, masalah penguasaan materi, masalah penguasaan diri. Nah, saya akan tuntaskan masalah penguasaan diri yang gugup, yang tidak percaya diri itu. Sampai hari ini juga saya masih kesulitan, Pak Rusman. Nah, kalau itu misalnya dianggarkan, saya bilang, bukan saya monopoli lah misalnya. Nanti kami bisa berbagi. Ya, misalnya dapat 5 juta atau dapat 10 juta. Tapi konkret. Kenapa? Karena Mbak Meta, saya ingin kalau orang menganggap kita ini hebat, mari kita juga menghebatkan orang lain. Itu poinnya. Ya. Ya, apalagi sekarang teman-teman public speaker sudah ada grup sendiri dan dengar-dengar akan ada pelantikan gitu ya, pelantikan untuk teman-teman public speaker begitu. Ini seperti apa nih Pak Said? Ya, kemarin tuh iseng-iseng saja, ternyata kita gabung-gabung itu terkomunikasi ada perkumpulan trainer public speaker dan pengembangan diri di Kota Samarinda. Ternyata kumpul-kumpul ada sudah 22 orang. Sudah 22 orang ya? Iya, yang mereka punya kapasitas untuk di bidang SDM ini gitu. Ini kegiatan-kegiatan kita di masyarakat Pak Rusman. Iya. Artinya perkumpulan trainer public speaking dan pengembangan diri di Kota Samarinda sudah bersatu berkumpul agar tentu saja dipermudah jalurnya ketika ingin menerbitkan sebuah buku atau mungkin dibutuhkan oleh pemerintah atau mungkin legislator khusus untuk bagaimana menjadi public speaking yang baik begitu ya di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak Said. Saya menuju Bang Usman. Nah, seperti apa Bang ini tanggapannya dari harapan-harapan para penulis diwakilkan oleh Pak Said begitu? Ya. Saya kira memang bicara tentang komunitas penulis di Kaltim belum mendapatkan perhatian yang lebih ya. Saya tidak mengerti juga sebetulnya apa persoalan pokoknya yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri atau seperti apa. Tapi saya melihat bahwa ini memang ada problem kebirokrasian kita secara keseluruhan gitu loh. Saya barangkali mungkin mau mengatakan bahwa ada komplikasi akut di dalam dialektika birokrasi kita dalam memahami persoalan-persoalan pokok masyarakat. Ini mohon maaf seringkali atau pejabat publik itu
sebetulnya memiliki visi dan bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya ini care gitu, tetapi seringkali mentok pada level tindak lanjutnya. Karena ada urusan-urusan teknis yang tidak bisa dijangkau oleh pejabat publik itu, tetapi secara visi, secara gagasan, secara kepedulian, dan lain sebagainya, sebetulnya dipikirkan. Tetapi ketika bicara tentang bagaimana mengimplementasikan hal teknisnya, disinilah mentoknya begitu. Nah kan, dan ya mohon maaf, ini problem birokrasi kita hari ini gitu. Hal-hal semacam itu kadang-kadang terluput dari jangkauan mereka. Nah, apalagi kalau jadi ini, mohon maaf, kadang-kadang yang begini-begini kalau tidak bersifat untuk kepentingan massal begitu, yang terkait dengan kepentingan orientasi kegiatan ininya, dia seringkali dia tidak mau pedulikan gitu. Nah, salah satu contoh imbas dari semua itu adalah salah satu soal bagaimana memfasilitasi para penulis untuk bisa menyalurkan, padahal itu sumbangsi untuk mencerdaskan bangsa itu atau masyarakat itu sebetulnya sangat jelas irisannya, sangat jelas jalurnya gitu. Tapi itu seringkali terabaikan. Contoh, misalnya teman-teman Mas Slamet Said nih, dia punya kemampuan dalam menarasikan dalam bentuk tulisan semua apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia bersentuhan dengan kepentingan publik begitu. Tetapi seringkali itu mentok karena ada asumsi bahwa ini kepentingan pribadinya yang bersangkutan kalau soal tulisan begini kan gitu. ini apa namanya persoalan realnya begitu. Nah, dan hal ini saya sudah sering kali juga sampaikan, misalnya ketika kita ketemu sama teman-teman para sejarawan di Kalimantan Timur. Keluhannya hampir sama, bukan hampir lagi, sama persis apa yang dikeluhkan oleh Mas Slamet Said. Artinya banyak sebetulnya potensinya besar ya, yang bisa diangkat dalam sebuah tulisan begitu, tetapi itu tadi apresiasi pemerintah terhadap gagasan-gagasan dan itu seringkali mentok pada level teknis gitu loh. Ini yang menurut saya memang jadi persoalan. Bisa kita cek misalnya berpihakan program pemerintah dalam mengangkat cerita-cerita rakyat misalnya, atau mendokumentasikannya yang ada di Kalimantan Timur begitu, atau mengangkat soal situs-situs sejarah misalnya yang ada di Kalimantan Timur. Para teman-teman sejarawan juga mengeluhkan itu gitu. Kemudian karena tidak ada gunanya misalnya dibuat naskahnya tapi tidak diproduksi, tidak dicetak, tidak diproduksi begitu, ya jadi barang ronsokan. Ya, terkait harapan para penulis berkaitan dengan anggaran yang mungkin bisa lebih diprioritaskan begitu agar buku-buku akan lebih banyak diterbitkan dari Kalimantan Timur, karena memang cukup sulit ya mencari buku-buku sejarah dan lain-lain berkenaan dengan Kalimantan Timur secara keseluruhan begitu. Oh iya, kalau saya anggaran 50-100 begitu. Paling ngotot dalam setiap pertemuan pembahasan anggaran hal semacam ini, tapi ya itu tadi kita udah sampein begitu kita lihat wujud konkretnya hilang. Ada tuh kadang-kadang masih mending kalau masih ada gitu, yang menjadi seling muncul itu malah nggak ada, padahal itu udah disampaikan dan lain sebagainya. Saya tidak juga mau mengklaim diri ya bahwa seringkali saya menyuarakan kepentingan. Karena kenapa? Ini bukan pada persoalan ada aspirasi masyarakat teman-teman para penulis begitu,
Tapi mestinya daerah ini justru menumbuhkan semangat dan minat para anak-anak muda kita untuk menulis gitu loh. Yeah. Karena dengan budaya menulis, insya Allah kalau kita mampu menumbuhkan semangat menulis dan meningkatkan minat menulis, itu sama dengan pentingnya meningkatkan minat baca. Jadi sekarang kan ada gerakan minat baca masyarakat, mestinya ditindaklanjuti juga dalam pada persoalan minat menulis gitu loh. Nah, karena memang itu dulu awalnya, karena tidak mungkin orang bisa menulis kalau membaca aja koler. Iya. Semangat literasinya harus ditingkatkan juga gitu loh. Apa yang mau ditulis kalau tidak ada bacaannya kan gitu. Nah, tetapi kita nggak boleh hanya berhenti sampai pada baca. Artinya tingkat literasi masyarakat kita aja masih rendah. Nah, kita bersyukur ada komunitas yang ada seperti Mas Slamet Said ini yang mau menyibukkan diri, mau menulis gitu loh. Iya. Dan kalau tidak ada penulis sudah selesai bangsa ini. Iya, iya. Dan besok teman-teman ini akan ada pertemuan kali pertama begitu ya? Ya betul ya Pak Said ya, pertemuan khusus untuk perkumpulan tentu saja yang disampaikan tadi, perkumpulan public speaking di Samarinda begitu ya. Mudah-mudahan Bang Rusman bisa ikut ya agar bisa mendengar. Baik, artinya memang ada dorongan dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan tentu saja harapan dari teman-teman public speaking begitu untuk bisa diberikan fasilitas agar bisa menerbitkan bukunya atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain agar meningkatkan semangat menulis di tengah siswa maupun mahasiswa kita yang ada di Samarinda dulu deh, baru nanti di Kalimantan Timur begitu Pak Said ya. Baik, ada penelpon dulu, ada Pak Ridwan di Tanah Grogot, kita terima. Erari, selamat pagi. Mbak Eta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sama Bang Said, Bang Rusman, subhanallah, salam sehat semua. Bang Said terima kasih telah memberikan buku kepada saya waktu itu kan di Seranada itu kan. Pak Said pernah kasih buku loh ke Pak Ridwan, lupa ya kayaknya. Saking banyaknya buku yang dikasih beliau. Sama Bang Boy ada teman, terima kasih. Saya terapresiasi dulu, terima kasih Bang Said. Artinya nanti kalau sudah sampai ke saya minta bacakan apa yang karya-karya Bang Said itu kan sebagai literasi. Tapi gini, untuk menulis sastra itu menurut saya sangat mudah ya. Misalnya saya katakan seperti ini, saya merangkai kata satu kata ya, satu kata, kartun Ridwan misalnya ya. Nah, kartun itu saya artikan kan bisa karya atau kreator gitu kan. Nah, kalau kita kartun, kalau kita nonton itu kan pasti animasi, membuat, lihat. Tapi saya rangkaikan kartun dulu ya. Kartun itu karya angkasawan, radio, televisi untuk netizen. Nah, tepat ya? Terangkai ya gitu kan? Iya kan kartun netizen itu walaupun satu kata doang, kalau legalitasnya dianukan sama Bang Said tadi, kita daftarkan ke Kemenhan kan, itu kan akan menjadikan sebuah identitas gitu kan. Baik, terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot sudah bergabung bersama kami. Kami sudah tangkap maksud dan apa yang disampaikan begitu, dan ada dukungan juga tentu saja buat teman-teman trainer begitu ya, teman-teman public speaking di Samarinda bahkan di Kalimantan Timur. Kita menuju dari Tanah Grogot, kita menuju Samarinda, ada Bapak Ahmad Zaini. Erari, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Metalianda. Selamat pagi Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Meta ya. Ya, sebuah tulisan itu sangat luar biasa sebenarnya. Multiplier efeknya itu besar sekali. Karena memang kita contoh saja, dengan tulisan orang bisa merubah kebijakan, merubah apa saja ya yang memang dibutuhkan. Ya, karena dengan informasi itu orang bisa berkarya, bisa berbuat sesuatu dan bahkan bisa berbalik untuk melakukan tindakan yang lebih real ya, dan bisa dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat ya. Itu yang terjadi. Contoh sebuah tulisan seorang mahasiswa di Australia yang kuliah di Australia kan menyebabkan Lampung itu jadi terkenal untuk masalah jalan itu kan. Nah, itu yang diomongkan tadi oleh Pak Hanya tadi pagi, kenapa kok Kaltim katanya kaya raya tapi kok kenapa jalannya nggak baik? Kenapa itu kan itu juga itu kalau ditulis luar biasa itu. Apa sih penyebab dan sebagainya. Itu sebuah tulisan itu bisa berpengaruh besar. Nah, bahkan dikatakan siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Ini kan berarti tulisan penting. Hanya saja memang kenapa yang nggak teraplikasikan dalam masyarakat di Kalimantan Timur kurang ya.
Itu yang terjadi ya. Pertama karena memang pertama tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya kurangnya bahan ya, kurangnya minat. Padahal sebenarnya dengan potensi sumber daya alam manusianya kurang. Padahal di Kaltim ini ya dari sisi SDM atau indeks pembangunan manusia, ya Human Development Index itu nomor 3 secara nasional. Betul. Artinya ada 3 komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli. Artinya orang Kaltim itu pendidikannya bagus, SDM-nya bagus. Jadi potensi menulis itu besar sekali sebenarnya. Tapi cuma kenapa nggak tertarik mereka tadi alasan 3 tadi. Ya salah satunya adalah contoh kita menulis opini saja di media katakan Kaltim Post, Jawa kemudian yang lain itu kan kurang banget ya. Menulis tentang analisis di media, menulis juga tentang membuat di buku dan sebagainya di majalah itu kan kurang ya. Karena pertama juga salah satunya dorongan itu kurang daripada pemerintah ya. Contohnya nggak ada event tertentu, adakan lomba tentang karya tulis ilmiah atau menulis tentang opini atau segala macam. Itu kan bisa memunculkan orang bergairah untuk berlomba dan itu dikasih hadiah. Kalau Kaltim uangnya banyak, kenapa? Ada dinas Kominfo, ada dinas ada humas, itu bisa memulai ya, bagaimana menarik orang mau menulis untuk Kaltimnya. Ya kalau enggak begitu, ya potensi-potensi kelebihan dan kekurangan Kaltim itu enggak akan terlihat dalam media publik itu, Mbak. Jadi memang harus ada itu yang mendorong itu. Kalau enggak ada yang mendorong, jangan sampai ada orang, jangan berharap orang mau menulis, padahal mereka punya potensi. Jadi perlu pemerintah itu memberikan dorongan itu ya, sehingga potensi Kaltim bisa terbaca di ruang publik dan bisa menjadikan kebijakan buat pemerintah daerah. Jadi Pak Losman Yakub kan DPRD ya, tentu yang sangat berpengalaman, tentu bisa memaparkan data tadi kan. Itu salah satunya. Jadi butuh dorongan pada pemerintah daerah untuk menjadi motivator untuk bagaimana mereka tertarik menulis. Terima kasih Mbak Meltilenda. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zaini di Samarinda sudah bergabung bersama kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh Kalimantan Timur, Anda boleh bergabung bersama kami di beberapa fasilitas yang kami buka untuk Anda, di antaranya 0541 736566 743495. Pesan singkat juga WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0811 55444976. Satu penelpon kembali dari Samarinda. Ada Pak Nugra. RRI, selamat pagi Pak Nugra. Pagi Mbak Meta, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nulis buku itu 2009 ya. Histori sejarah inilah tokoh-tokoh Islam itu ya. Sempat di Gramedia itu 300 halaman saya tulis itu. Ya Allah, luar biasa. Ya kalau di Kaltim Post Tribun Kaltim sering sih dulu saya nulis opini gitu kan. Ini. Itu sebabnya saya dulu waktu SMA dulu Mbak, SMA 3 juga di Juanda itu kan senior saya dari Unmul itu sering mampir membina lah gitu ya, memberi doktrin kalau banyaklah membaca gitu kan, sering-sering membaca. Bang Robiansah, sekarang dia dosen. Ini bagus sekali lah, tinggal disering buat booming atau gimana gitu yang menarik masyarakat untuk terlibat dan mendorong masyarakat untuk suka membaca gitu. Baguslah kalau gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada pertemuan khusus besok, perkumpulan trainer public speaking dan pengembangan diri ya di Kota Samarinda. Dan mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar kegiatan dari Pak Said dan kawan-kawan begitu ya. Menyikapi 3 penelpon kita dari Tanah Grogot, Pak Ridwan di Samarinda, Pak Ahmad Zaini dan Pak Nugra di Samarinda. Pak Said? Ya, saya ingin menyimpulkan saja bahwa sedikit karya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih bermanfaat daripada banyak karya tapi tidak menentu. Sepakat. Sebelum ngejawab, kita sebenarnya pengen kasih space waktu nih buat Pak Said untuk bisa menyampaikan puisi kenegaraan gitu ya, puisi cinta tanah air begitu. Nah, nanti akan menjawab beberapa pertanyaan juga. Mungkin ini lebih ke arah masukan begitu ya, masukan dari warga Kalimantan Timur untuk para penulis di Kaltim begitu. Boleh Pak, ini menunjukkan aksi membaca puisi. Kemarin kan juga baca puisi ya di event sebelum saat kita berjumpa kemarin. Saya baca puisi nih ya? Ya. Didengar langsung oleh Pak Rusman dan pendengar Radio Republik Indonesia ini. Ini puisi ini kemarin saya bacakan di launching Kampung Moderasi.
Kampung Moderasi ya. Ya, judulnya adalah Merawat Kebangsaan. Pun ada di YouTube Bapak ya? Ada juga. Betul, ada penyair. Iya. Ada penyair dari Banyuwangi yang membacakannya itu. Ya. Merawat Kebangsaan, karya Selamat Said Sanib. Wahai anak bangsa, rinduku berkelindan padamu. Izinkan aku meminta perhatianmu untuk memintal hatimu, menaruh harapan besar padamu. Bangunlah, bangkitlah, bersatulah, majulah, jadilah perekat dan pemersatu bangsa. Hidupmu sebagai pelopor, hidupmu sebagai motivator, hidupmu sebagai komunikator, bukan sebagai provokator, apalagi sebagai pengekor. Pendahulumu berjuang persembahkan raga, korbankan cinta, harta, dan air mata, mewujudkan persatuan dan kesatuan agar kita merdeka. Merdeka dari balutan kemiskinan, merdeka dari linglunglang kebodohan, merdeka dari kungkungan ketidakberdayaan, dan merdeka melakukan peribadatan. Aku berharap teruslah jaga hatimu, jangan kau nodai janji kita pada tanah air, pada suku bangsa, dan pada sebuah agama. Itulah modal seutuhnya cinta kita. Rawatlah hatimu di taman dan rindang, serindang pepohonan memayungi kesatuan dan persatuan bangsa. Ketahuilah, Nabi tak pernah mengajarkan kebencian. Hormati kemerdekaan manusia paling universal untuk memilih keyakinan beragama. Bukankah kita dulu berbeda, terajut dalam persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kau berpaling muka, bila persatuan sirna, hidupmu akan celaka, bangsaku tinggal cerita. Jangan kau bagi tanah airku, cukuplah buliran air matamu melukis di kanvas nyata, hingga akhir menutup mata. Terima kasih. Wah, luar biasa. Bang Rusman, gimana tanggapannya? Masih di mute nih. Hidupmu hidupmu adalah seorang komunikator, bukan provokator, apalagi pengekor. Rawatlah hatimu, wahai generasi muda, jangan galau terus. Jadi harus semangat ya. Jadi pemuda sekarang ini nggak boleh terlalu sering-sering mager ya, malas gerak. Tapi kalau malas geraknya jadi cuan nggak apa-apa ya kan, segi IT begitu. Tapi kalau mager terus hatinya nggak dirawat, galau mulu, nggak jadi apa-apa, nah ini malah jadi tanda kutip beban keluarga ya nih bahasa netizen. Baik Bang Rusman.